Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian Jumat tanggal 28 Mei 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 466 ayat 1 dan ayat 4. Nungaroau. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dengan penuh rasa syukur pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di sini kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang menuntun kami di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nats bacaan, diambil dari kitab Yesaya pasal 2, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dang di botohamu joro di debata hamu, jaratod di debata maringanan di bagasan hamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perjalanan bangsa pilihan Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain, seringkali kita melihat bahwa tempat di mana mereka menerima firman Tuhan atau di mana mereka mendengar atau bertemu dengan Tuhan, mereka selalu mendirikan mezbah, tempat pemujaan kepada Tuhan. Ada Betel, ada Gilgal, dan banyak lagi tempat. Sampai kepada Bukit Sion, Yerusalem sebagai pusat peribadahan, hingga kepada kita mendirikan gedung gereja menjadi rumah bagi Tuhan. Tetapi ada yang menarik, supaya pemahaman akan bait Allah bukan sekedar gedung, bukan sekedar tempat, tetapi bagaimana orang-orang yang datang ke bait Allah menyadari bahwa bait Allah itu kudus, dan kita orang-orang yang datang ke bait Allah harus kudus. Jadi bait Allah itu bukan lagi hanya gedungnya, bangunannya, tetapi kita orang-orang yang percaya sudah menjadi bait Allah karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Orang percaya yang mengetahui dan memahami bahwa dirinya adalah bait Allah, dia pasti akan menjaga kekudusan bait Allah, yaitu hati dan diri kita masing-masing. Sebagai bait Allah, Tuhan tidak menginginkan atau membiarkan atau mengizinkan ada orang yang membinasakan atau menghancurkan bait Allah. Di ayat 17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Mari kita untuk selalu menjaga bait Allah agar tetap kudus, karena kita adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam kita. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Wende nomor 651 ayat 1 dan ayat 3. Huria nahu haholongi hami. Nahu haholongi hami, napi na jongjong ni Tuhan.
Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami lewat firman Tuhan bahwa kami adalah bait Allah karena roh Allah berdiam di dalam kami. Kiranya Tuhan tuntun kami untuk memahami dan menyadari agar kami selalu hidup di dalam kekudusan sebagai bait Allah, sehingga kami benar-benar melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, berkati kami dan lindungi kami, sehingga kami akan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Berkati kami dan anak-anak kami, berkati orang tua kami dan sanak saudara kami, agar kami benar-benar merasakan kasih Tuhan di dalam hidup ini, dan kami akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.